wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Putri, Hadir, Bu. Naya, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Yoga, Hadir, Bu. Ferdi, Tidak hadir, Bu. Ada apa dengan dia? Sakitkah? Tidak tahu, Bu. Tidak ada keterangannya, Bu. Rumah siapa yang paling dekat? Saya, Bu. Tolong bilangin ya, besok suruh berangkat sekolah. Ya, Bu. Ya, sebelum Ibu memberikan materi untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menanyakan materi terkait pertemuan kita di minggu lalu. Ada yang ingat tentang apa? Saya, Bu. Masa praksara. Betul, masa praaksara. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu masa praaksara? Ya, Bu. Ya, Nanda silakan. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Betul sekali. Masa praaksara sering disebut sebagai masa prasejarah. Masa praaksara ini juga sering disebut dengan zaman nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya huruf. Jadi, masa praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini disebut manusia purba. Pada masa praaksara ini, di mana para nenek moyang kita telah melalui banyak sekali proses dalam hidupnya, termasuk saat mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan sekaligus. Dimulainya masa praaksara sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan. Namun, satu hal yang pasti, masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai ada di muka bumi ini. Walaupun pada masa praaksara tidak mengenal huruf, namun peninggalan-peninggalan dapat diketahui dari sisi tubuh manusia dan hewan-hewannya, atau sering disebut sebagai fosil. Fosil itu sisa makhluk hidup yang telah membatu. Selain itu, dari benda-benda peninggalannya, masa praaksara ini dimulai sejak terbentuknya bumi sampai manusia mulai mengenal tulisan. Nah, di masa praaksara ini ada ilmu yang mempelajarinya. Ada yang tahu ilmu apa itu? Saya, Bu. Ya, Yoga silahkan. Paleontropologi. Nah, betul, paleontropologi. Ada yang tahu apa itu paleontropologi? Saya, Bu. Ya. Paleontropologi yaitu ilmu yang mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai manusia yang Paleontropologi adalah ilmu yang mempelajari fosil-fosil. Geologi adalah ilmu yang mempelajari lapisan tanah. Oleh karena zaman prasejarah tidak meninggalkan bukti benda-benda bertulisan, maka benda-benda bersejarah dapat dianalisis umurnya dengan berbagai teknik analisis. Ada yang tahu ada berapa teknik? Ya, Bu. Ada berapa, Nanda? 3. Sebutkan. Yang pertama tipologi, yang kedua stratigrafi, yang ketiga kimiawi. Betul sekali. Ada 3 teknik dalam menganalisis umur. Yang pertama tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Jadi, semakin sederhana bentuknya, maka umurnya semakin tua. Yang kedua, stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Jadi, tempat asalnya benda tersebut ditemukan. Yang ketiga, kimiawi. Kimiawi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung pada suatu benda. Apa di sini yang sudah pernah berkunjung ke museum? Belum pernah, Bu. Belum pernah kalian? Belum. Nah,
lain kali kita akan mengadakan studi tour. Nah, atau kita akan berkunjung ke museum-museum yang ada di Indonesia yang terdekat dengan wilayah kita ya. Nah, museum merupakan salah satu tempat yang menampung sejarah dan budaya suatu bangsa di Indonesia. Terdapat banyak sekali museum di negara kita. Salah satunya Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta. Museum Nasional Indonesia atau yang biasa disebut Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, etnografi, geografi, dan sejarah. Di sana terdapat beberapa artefak dan benda-benda bersejarah lainnya seperti Taman Arca, prasasti, peninggalan zaman prasejarah seperti tumpung batu, batu bergores, arca megalitik, sarkofagus, dan menhir. Nah, di sini ada yang tahu apa itu sarkofagus dan menhir? Saya, Bu. Ya, silakan. Sarkofagus adalah peti jenazah. Menhir adalah tugu batu yang tegak atau tempat pemujaan, Bu. Nah, betul sekali. Kalian tahu tidak kenapa benda-benda tersebut atau benda-benda sejarah tersebut diletakkan di sebuah museum? Tahu, Bu. Tidak tahu ya? Ya, Bu. Benda-benda bersejarah adalah benda-benda yang sangat penting sehingga diletakkan di museum dengan alasan agar orang-orang dapat melihat apa saja sih benda-benda bersejarah kita tuh dan bagaimana bentuknya. Selain untuk melihat, orang-orang juga bisa mempelajarinya. Contohnya seperti sarkofagus kan, betul tadi yang dikatakan oleh Putri, sarkofagus merupakan peti mayat. Sarkofagus juga berfungsi sebagai peti mayat untuk manusia pada masa praksara. Hal itu membuat masyarakat pada masa praksara percaya bahwa sarkofagus memiliki kekuatan magic atau kekuatan gaib. Begitu pula dengan benda bersejarah lainnya. Mereka memiliki nilai yang sangat berpengaruh pada masanya. Nah, berbicara tentang kepercayaan, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek kepercayaan pada kehidupan masa praksara serta pengaruhnya pada sistem kepercayaan kita saat ini. Kita bisa lihat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana sekali. Mereka hanya mengandalkan alam atau bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, seperti tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon. Terus, orang-orang yang tinggal di gua dikenal sebagai cavemen atau orang gua. Ini saya akan memberikan contoh gambar tentang caveman atau manusia yang tinggal di gua. Nah, ini dia contohnya seperti ini, bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, mereka tinggal di gua-gua ini. Sudah? Nah, mengenai sistem kepercayaan, diperkirakan bermula pada masa ini. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan pada dinding gua. Salah satu lukisan yang ditemukan yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Lukisan ini ada yang berbentuk cap tangan, ada pula yang berbentuk seekor babi rusa dengan panah di bagian jantungnya. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Ini lukisan cap tangan dan seekor babi di Gua Leng, Sulawesi Selatan. Seperti ini. Tuh, bisa dilihat? Banget sebagai sumber kekuatan dan simbol pelindung untuk mencegah roh-roh jahat. Sedangkan lukisan ini mengisyaratkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi, pada masa ini kepercayaan ditunjukkan dalam simbol-simbol tertentu. Sekarang kita lihat pada masa berburu dan bercocok tanam.
Nah, pada masa bercocok tanam terjadi ketika manusia mulai hidup menetap di suatu tempat. Jadi sebelumnya tuh manusia tuh hidup tuh berpindah-pindah atau nomaden. Tapi pada masa berburu dan bercocok tanam ini, manusia sudah mulai tinggal menetap. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berternak hewan dan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang, seperti menanam sayur-sayuran seperti itu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pada masa ini, mereka mulai percaya kalau adanya kehidupan baru setelah kematian. Oleh karena itu, masyarakat mengadakan upacara-upacara untuk menyenangkan hati roh nenek moyang yang telah meninggal. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dilakukan melalui upacara penguburan, terutama jika mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang terkemuka di masyarakat. Seperti orang-orang penting seperti itulah. Pada upacara penguburan, jasad dibekali dengan berbagai macam benda-benda seperti perhiasan, gerabah, dan benda-benda yang dimiliki semasa hidupnya. Jadi, jasad itu tuh dibawakan benda-benda berharga untuk dikuburkannya satu tempat dengan jasadnya. Tujuannya agar perjalanan jasad ke kehidupan selanjutnya akan terjamin sebaik-baiknya. Itu menurut kepercayaan mereka pada saat itu. Menurut kepercayaan mereka juga, orang yang telah meninggal lalu semasa hidupnya berjasa bagi masyarakat akan memiliki tempat yang khusus di akhirat. Biasanya, keluarga dan kerabat terdekat akan mengadakan pesta dan mendirikan batu-batu besar. Batu-batu tersebut dihiasi dengan ukiran atau lukisan yang melambangkan kehidupan roh semasa hidupnya. Penempatan penguburan jasad dan batu-batu besar tersebut berupa dolmen, sarkofagus, kubur batu, menhir, dan kubur peti batu yang digunakan untuk sarana penyembahan. Kalau contoh untuk masa sekarang itu seperti batu nisan atau salib yang berguna sebagai penanda sebuah kuburan. Nah, ini ada contoh gambar dolmen pada masa itu ya. Nah, dolmen itu seperti batu besar seperti ini. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Masa selanjutnya yaitu pada masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia sudah mengenal cara mengolah logam. Kepercayaan masyarakat di masa perundagian tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan mereka memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, tapi ada satu hal yang membedakannya, yaitu alat yang digunakan untuk praktik pemujaan. Di masa ini, benda yang digunakan terbuat dari bahan-bahan perunggu. Seperti ini kapak perunggu untuk upacara. Seperti ini dia gambarnya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, masyarakat melakukan penguburan sesuai dengan tingkat sosial. Jadi, penguburan orang yang terpandang dengan orang atau rakyat biasa itu sangat jauh berbeda. Penguburan orang-orang terpandang selalu dibekali dengan barang-barang mewah atau barang-barang berharga. Upacara yang dilakukan pun diarak oleh banyak orang. Sebaliknya, jikalau menguburkan rakyat biasa, upacaranya sangat sederhana dan kuburan mereka tidak dibekali dengan barang-barang mewah atau barang-barang berharga. Upacara kematian menjadi hal yang penting di masa perundagian. Seiring berjalannya waktu, hal itu membuat sistem penguburan mengalami perkembangan dan menghasilkan situs arkeologi yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Nah, di masa perundagian ini terdapat dua pola penguburan. Ada yang tahu pola apa? Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, sistem penguburan langsung atau primary burial. Sistem penguburan langsung dilakukan dengan cara mengubur langsung jasad ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Penguburan langsung dilakukan di tempat arwah nenek moyang tinggal.
Jasad dikuburkan dengan posisi membujur, terlipat, atau jongkok. Nah, jasad pun membawa bekal kubur seperti unggas dan anjing yang telah mati, periuk-periuk, benda perunggu dan besi, manik-manik dan perhiasan lain. Sistem penguburan ini pernah dilakukan di Sumatera, Bali, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan Flores. Ini contoh untuk penguburan secara langsung. Membujur, melipat, dan jongkok. Jadi seperti ini gambarnya. Ini fosilnya ya. Seperti ini. Lihat, terlihat? Iya, Bu. Yang kedua ada sistem penguburan tidak langsung atau secondary burial. Penguburan tidak langsung dilakukan dengan mengkubur mayat terlebih dahulu dalam tanah atau kandang-kandang dalam peti kayu yang dianggap sebagai kuburan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, sebagian atau seluruh tulang-tulang akan diambil untuk dikuburkan kembali di tempat yang telah disediakan. Jadi, sistem penguburan sekunder ini menguburkan kembali tulang ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari batu. Disebut sebagai tempayan. Ini contoh tempayan untuk menguburkan tulang-tulang jasad, ya. Sangat besar dia. Lihat. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa upacara penguburan terjadi di masa berburu dan bercocok tanam, masa perundagian. Kalian tahu tidak, seiring berjalannya waktu, upacara ritual kepercayaan mengalami perkembangan-perkembangan. Mereka tidak hanya melakukan upacara yang berkaitan dengan leluhur, tetapi dengan mata pencarian yang mereka lakukan. Misalnya, upacara khusus yang dilakukan oleh masyarakat pantai, yaitu penyembahan kekuatan yang dianggap sebagai penguasa pantai. Penguasa inilah yang mereka anggap memberikan kemakmuran hidupnya. Di daerah pedalaman atau pertanian, ada upacara persembahan kepada kekuatan yang dianggap sebagai pemberi berkah terhadap hasil pertanian. Pada masa praksara, aspek-aspek tersebutlah yang menyebabkan munculnya sistem kepercayaan dan memberi pengaruh pada kepercayaan saat ini. Banyak masyarakat yang melakukan tradisi penyembahan pada roh nenek moyang, melakukan upacara adat nelayan dan pertanian. Tradisi ini tersebar luas di daerah Asia Tenggara dan sampai sekarang masih dipertahankan dan dipraktekkan oleh masyarakat suku tradisional di Indonesia. Bagaimana? Keren kan? Masa praksara ini juga turut mewarnai sejarah di Indonesia. Nah, bagaimana? Menarik sekali kan materi pertemuan kali ini. Dengan mengetahui aspek-aspek kepercayaan pada masa praksara tadi, kita jadi tahu bahwa manusia mengalami proses berpikir dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, supaya lebih paham, kalian bisa mengunjungi museum-museum yang menyimpan cerita sejarah Indonesia di zaman masa praksara. Selain itu, kalian juga menonton video-video beranimasi di sosial media atau di YouTube yang tersedia. Coba siapa yang tahu kepercayaan apa saja yang dianut pada masa purba? Ya, silakan Hanaya. 1. Animisme. Manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Roh itu mendiami semua benda, misalnya danau, pohon, dan sebagainya. 2. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang
yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. C. Totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci misalnya sapi, ular, dan harimau. Nah, betul sekali jawaban dari Naya tadi. Kira-kira masih ada yang ingat apa yang dijelaskan sama Naya tadi? Nggak usah itu aja, nggak usah penjelasannya, tapi kepercayaan apa saja gitu. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, ada yang masih ingat apa aja, Putri? Animisme, dinamisme, dan totalisme. Salah. Ya, apa saja kepercayaannya? Animisme, dinamisme, dan totemisme. Ya, betul sekali. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Adanya lukisan di gua berbentuk cap tangan dengan jari-jari yang direntangkan dilambangkan sebagai sumber kekuatan dan mencegah roh-roh jahat dianggap sebagai lambang kekuatan. Lukisan babi mengisyaratkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. B. Masa berburu dan bercocok tanam. Muncul bangunan-bangunan megalitik untuk sarana penyembuh dan adanya upacara penguburan. Satu lagi. C. Masa perundingan. Pendakian ya. Perundakian. Upacara penguburan mengalami perkembangan, yaitu penguburan langsung dan penguburan tidak langsung. Nah, baik. Jadi, terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan beberapa soal. Jadi, untuk minggu depan tolong dikumpulkan. Soalnya akan Ibu berikan kepada ketua kelas, si Nanda. Nah, jadi nanti Nanda tolong dikoordinasikan ke teman-temannya di grup kelas kan. Kalian punya grup kelas? Iya, Bu. Nah, jadi kalian nanti tunggu informasi selanjutnya dari ketua ya. Baik, tunggu. Mungkin hanya sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kita saat ini. Silahkan berkemas-kemas terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar tidak ada terjadi halangan suatu apapun di saat kalian jalan menuju ke rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu.